Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyajian pembelajaran ini dapat dilakukan. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pencinta matematika yang berbahagia, pada kesempatan ini akan disajikan materi matematika umum SMA kelas 12 tentang kaidah pencacahan, bagian ketiga, permutasi. Marilah kita lihat peta konsep dari kaidah pencacahan bagian permutasi. Yang pertama, permutasi N unsur berbeda. Yang kedua, permutasi R unsur dari N unsur berbeda. Yang ketiga, permutasi beberapa unsur sama. Yang keempat, permutasi siklis. Yang kelima, permutasi berulang. Inilah materi yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Mari kita perhatikan konsep dari permutasi. Permutasi adalah proses pencacahan yang memperhatikan urutan atau formasi. Atau dengan kata lain, permutasi adalah susunan yang berbeda yang dibentuk dari N unsur yang diambil dari N unsur atau sebagian unsur, di mana urutannya menunjukkan AB tidak sama dengan BA. Jenis-jenis permutasi adalah 1. Permutasi N unsur yang berbeda. 2. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda dengan R besar sama 0, kecil sama N. 3. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. 4. Permutasi siklis. 5. Permutasi berulang. Jenis-jenis ini akan kita kaji satu persatu. Kita mulai dari yang nomor 1, permutasi N unsur yang berbeda. Jika ada unsur yang berbeda diambil N unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari N unsur tersebut adalah NPN sama dengan PNN sama dengan N faktorial. Untuk memahami konsep ini, mari kita lihat masalah 1 berikut. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang ke-5 bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun ke-5 bendera tersebut adalah: penyelesaian dari masalah 1 di atas adalah dari 5 bendera yang ada, berarti N sama dengan 5. Maka, banyak susunan bendera yang mungkin, yaitu kita gunakan rumus NPN atau PNN sama dengan N faktorial. Karena N-nya sama dengan 5, maka N diganti dengan 5. Sehingga P5,5 sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Jadi banyaknya susunan ke-5 bendera adalah 120 cara. Demikian penyelesaian masalah 1 untuk permutasi N unsur yang berbeda. Kita lanjutkan jenis yang kedua, yaitu permutasi R dari N unsur yang berbeda dengan R besar sama 0, kecil sama N.
Perhatikan konsep berikut. Permutasi R dari N unsur ini urutan tetap diperhatikan, tetapi unsurnya tidak boleh diulang. Dirumuskan PNR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Untuk memahami konsep ini, marilah kita lihat masalah berikut. Masalah 2. Suatu komunitas karang taruna akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 20 anggota. Tentukan banyaknya susunan yang bisa mereka pilih. Mari perhatikan penyelesaian dari masalah tersebut. Pertama, kita harus menerjemahkan apa yang ada pada masalah di atas ke dalam diketahui. Diketahui, N adalah banyak anggota, yaitu sebanyak 20. R adalah banyak pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, yaitu sebanyak 3. Kemudian yang ditanya, banyak susunan yang mungkin. Untuk menjawabnya, kita gunakan rumus PNR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Kemudian kita ganti N-nya dengan 20 dan R-nya dengan 3. Sehingga P20,3 sama dengan 20 faktorial dibagi 20 kurang 3 faktorial. 20 faktorial kita jabarkan 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial. Sedangkan pembaginya 17 faktorial. Kita berhenti sampai 17 faktorial pada bagian pembilang karena angka tersebut sama dengan angka 17 faktorial pada bagian penyebut, sehingga bisa kita lakukan pencoretan. Hasilnya sama dengan 20 kali 19 kali 18 sama dengan 6.840. Jadi, banyaknya susunan untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara adalah 6.840 cara. Demikian penyelesaian masalah 2. Kita lanjutkan dengan jenis permutasi yang ketiga, yaitu permutasi dengan beberapa unsur sama. Perhatikan konsep berikut. Permutasi N unsur yang memuat K, L, dan M unsur yang sama dirumuskan. P dalam kurung N, K, L, M sama dengan N faktorial dibagi K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Perhatikan untuk yang dalam kurung, unsur pertamanya terletak di bagian pembilang, sedangkan yang di belakang terletak pada bagian penyebut. Untuk memahami konsep ini, mari perhatikan masalah berikut. Masalah 3. Berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Penyelesaiannya adalah, sebelum menggunakan rumus, maka kita harus mendata satu persatu informasi dari masalah tersebut. Diketahui yang pertama, N sama dengan banyak semua huruf pada matematika, yaitu sebanyak 10. Kemudian perhatikan huruf apa saja yang sama. K sama dengan banyak huruf M, sama dengan 2. L sama dengan banyak huruf A, sama dengan 3. M sama dengan banyak huruf T, sama dengan 2. Jadi yang memiliki huruf yang sama adalah huruf M, A, dan T.
sedangkan yang ditanya adalah banyak susunan kata yang mungkin. Untuk menjawabnya kita gunakan rumus P dalam kurung N, K, L, M sama dengan N faktorial dibagi K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Kemudian masing-masing unsurnya kita ganti dengan yang diketahui. Sehingga P 10,2,3,2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian kita jabarkan sampai angka tertinggi pada bagian penyebut, yaitu 3 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Dibagi 2 kali 3 faktorial kali 2. Kita coret 3 faktorialnya yang di bagian pembilang dan penyebut. Demikian juga 4 di bagian pembilang dicoret dengan 2 kali 2. Sehingga tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 151.200. Jadi, banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika adalah 151.200 cara. Demikian penyelesaian masalah 3. Kemudian kita lanjutkan dengan jenis permutasi yang keempat, yaitu permutasi siklis. Perhatikan konsep berikut. Permutasi siklis adalah permutasi yang cara menyusunnya melingkar, sehingga banyaknya menyusun n unsur yang berlainan dalam lingkaran ditulis P siklis sama dengan n kurang 1 faktorial. Untuk memahami konsep permutasi siklis ini, mari perhatikan masalah berikut. Masalah 4. Pada keliling suatu lingkaran terdapat titik A, B, C, D, dan E. Jika titik tersebut dihubungkan, maka akan terbentuk segi 5 beraturan. Berapa banyak permutasi yang mungkin terjadi pada segi 5 tersebut? Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka kita harus menerjemahkan informasi yang ada pada masalah tersebut dalam bentuk diketahui. Yang pertama, N sama dengan 5, yaitu titik A, B, C, D, dan E. Perhatikan sketsa gambar dari segi 5 tersebut. Yang ditanya, banyak permutasi dari segi 5 yang mungkin. Untuk penyelesaiannya, kita gunakan rumus P siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. N-nya kita ganti dengan 5, sehingga P siklis sama dengan 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi, banyak permutasi yang mungkin pada segi 5 adalah 24 cara. Demikian cara penyelesaian dari permasalahan permutasi siklis. Kita lanjutkan jenis permutasi yang terakhir, yaitu permutasi berulang. Perhatikan konsep berikut. Pada permutasi berulang, urutan tetap diperhatikan, tetapi unsur atau elemennya boleh diulang. Dengan kata lain, pengambilan R unsur dari N unsur yang tersedia dengan unsur boleh diulang. Dirumuskan dengan P berulang sama dengan N pangkat R. Untuk memahami konsep ini, mari perhatikan masalah 5 berikut. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5,
jika kita akan membentuk suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka dan diperbolehkan ada angka berulang, tentukan banyaknya bilangan yang terjadi. Mari kita lihat penyelesaian berikut. Masalah tersebut di atas dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan aturan perkalian atau dengan aturan pengisian tempat. Perhatikan, karena bilangan yang dibentuk terdiri dari 3 angka, maka kita sediakan kotaknya terdiri dari 3 kotak, yaitu untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk angka ratusan, perhatikan, semua angka ada 5. Untuk angka ratusan, maka semua angka boleh menempati tempat ratusan. Karena boleh berulang, semua angka juga boleh menempati tempat puluhan. Dan semua angka juga boleh menempati tempat satuan. Sehingga banyak bilangan sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Penyelesaian yang kedua dengan rumus permutasi berulang. Kita terjemahkan informasi masalah di atas dengan diketahui, yaitu N sama dengan 5, R sama dengan 3. N sama dengan stok angka semuanya, sedangkan R adalah bentuk susunan bilangan. N adalah banyak stok angka sama dengan 5, sedangkan R adalah bentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka. Yang ditanya, banyak bilangan yang terjadi. Untuk menjawabnya gunakan rumus permutasi berulang, yaitu P berulang sama dengan N pangkat R. Kemudian kita ganti N dan R sehingga P berulang sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Jadi banyak bilangan yang terjadi adalah 125 bentuk. Demikian rangkaian penyajian materi permutasi sesuai dengan jenis-jenisnya. Selamat belajar, semoga berhasil. Sampai ketemu pada materi kombinasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.